wabarakatuh. Saya Rila Sidika Sofiana, guru IPA dari MTSN Negeri 5 Malang. Saya juga salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan pertama di Universitas Negeri Malang. Saya akan menampilkan video peer teaching saya yang merupakan rangkaian kegiatan selama Lokakarya merancang perangkat pembelajaran. Kegiatan ini diawali dengan mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian kami merancang perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Di akhir sesi, kami akan menampilkan peer teaching kepada teman-teman kami sejawat. Setelah itu, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ini anak-anak ini. Sekali lagi ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Mari kita berdoa anak-anak. Berdoa mulai. Selesai. Bagi anak-anak. Ya, kok lesu ya. Setelah dua pelajaran guys, ya, tadi sebelum sama Bu Rila. Coba kita tes supaya semangatnya kembali lagi. Kita tes. Nanti kalau Bu Rila bilang selamat pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi, luar biasa. Oke? Ya. Coba kita ulang. Oke, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke. Nanti keduanya kalau Bu Rila bilang apa kabar anak-anak? Kalian jawab, alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, siap belajar. Allahu Akbar. Nah, fokus. Ulangi lagi ya, kalau Bu Rila bilang, apa kabar anak-anak? Kalian menjawabnya, alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, siap belajar. Allahu Akbar. Bisa anak-anak? Yuk, kita mulai ya. Semangat. Ayo, semangat. Supaya kalau kita semangat belajarnya, maka materi yang masuk nanti juga akan lebih banyak lagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke, fokus dulu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sehat, saya kuat. Alhamdulillah. Allah Supaya fokus lagi ya. Sepertinya kurang fokus, kita fokuskan konsentrasinya. Fokuskan konsentrasi sambil kita peregangan. Otot-otot yang sudah teregang. Supaya otak kita juga refresh untuk siap menerima pelajaran baru. Oke, Ibu share dulu. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat anak-anak? Oke. Coba supaya kalian fokus, yuk kita tes warna. Caranya seperti ini. Kalian tes warna ya, berarti yang dilihat warnanya. Coba. Warna apa ini? Biru, Bu. Biru. Hijau. Oke. Merah. Hijau, biru, merah. Oke, sip. Aplausnya buat kita semua. Kita sudah fokus. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita. Oke.
kita ke persilangan dihibrid, ya. Coba sebelum kita ke persilangan dihibrid, Bu Lila mau mengecek pelajaran kemarin. Silakan disampaikan apa sih yang kalian ingat? Ingat-ingat, kita mengingat-ingat. Apa yang kemarin minggu lalu kita pelajari tentang materi monohibrid, persilangan monohibrid. Yuk, silakan siapa yang mau mengemukakan pendapatnya, monggo, tanpa saya tunjuk. Ayo. Monohibrid itu sifatnya cuma satu, Bu, yang diperhatikan. Sifatnya cuma satu yang diperhatikan. Misalnya apa, Mbak Novi? Misalnya cuman rambutnya kita keriting, terus perhatikan warna mata, gitu aja, Bu. Meskipun ada hijau sama ada warna coklat, perhatiannya cuman warna, Bu. Oke, 100, mantap, good. Oke, nah seperti ini ya kita belajar kemarin. Nah, ada apa ini, gambar apa ini anak-anak? Kelinci, Bu. Kelinci, iya kelinci. Terwelu. Ya, kelinci. Jadi kalau kemarin kita belajar persilangan, kita lihat cuma satu aja, satu sifat. Jadi warnanya kelinci. Terus yang ini, kemarin juga ada. Berarti tentang Warna bunga ya, Bu. ya, pintar. Warna Bu. Gambarnya bunga itu gambar apa, Nak? I love you. Bunga mawar Bu. I love you too. Mawar. Oke. Yang ketiga, nah kita lihat cuma satu jenis. Nah, pinter ya, berarti kemarin sudah sip. Dan saya lihat dari hasil tes formatifnya juga nilainya di atas 70, bahkan banyak yang dapat 90. Pinter. Nah, oke. Sekarang kita akan belajar ke persilangan dihibrid sebelumnya. Coba kalian cari perbedaannya, oke? Berilah tampilkan 4 sosok tokoh yang sudah kita kenal. Ya, kalian cari perbedaannya. Kenal ya sama ini? Siapa? Enggak kenal Bu. Enggak kenal? Ya, ini tokoh aktor Tom Cruise, Bu. betul sekali, pintar Tom Cruise ya. Coba sekarang kita I love him. ya, senang nonton film ya, Samen. Coba sekarang bandingkan dengan ini. Ronaldinho. Ada perbedaan di antara mereka? Iya. Ada, Ada, Bu. Ada Bu. Rambutnya. Oke, coba disampaikan suaranya dari Asnal. Coba dia sampaikan apa perbedaannya? Pertama kulitnya, Bu. Kemudian Satu. yang kedua rambutnya. Rambutnya bagaimana Kemudian satunya agak lurus, satunya keriting kecil-kecil. Gitu. Oke, Terus terima kasih. Terus kemudian kayaknya giginya, Bu. oh enggak, bentuk giginya ya. Berarti ada 3. Iya. Bisa menyebutkan 3 perbedaan. Saya tambahkan lagi dengan satu tokoh. Yang kita Korea nih. Coba silakan dikemukakan. Nelly, coba. Ada di senyum-senyum itu, ayo. Perbedaannya apa? Iya, Bu. Ya, Ya, Leminho, Bu. Leminho. Coba cari perbedaannya. Apa yang sampean temukan? Perbedaannya rambutnya, Bu. Rambutnya. Berarti 3 orang ini berbeda ya? Ya, warna kulitnya. Warna Matanya, Bu. Matanya. Cerdas. Bentuk hidungnya. Ya. Nah, berbeda lagi dari keempat orang ini. Berbeda Bu. Beda. Yang Berbeda. keempat sudah kenal ya kalian? Sudah, Bu. Udah, Bu. Beda, Bu, beda banget. Aris mana itu, Bu, yang terakhir, Bu? Ini bapak guru kalian ya, bapak guru fisika. Nah, berarti dari sama-sama manusianya ternyata ada banyak perbedaan yang bisa kita amati, ada banyak sifat yang bisa kita amati ya. Ada warna kulit tadi, ada bentuknya rambut, ada warna rambut, ada warna mata. Jadi ada bermacam-macam sifat yang bisa kita bedakan. Nah,
Selanjutnya, pada pembelajaran ini karena kita sudah banyak belajar sifat, maka kita akan belajar tentang dihibrid, yang mana harapannya kita untuk belajar ini nanti kalian akan bisa memahami dan menjelaskan tentang konsep pewarisan sifat pada makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel 2. Kemudian kalian dapat menentukan gamet pada persilangan dihibrid. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan hasil persilangan dari persilangan dihibrid tersebut. Oke. Untuk tahap evaluasi nanti seperti biasa ya, kalian akan Ibu coba sejauh mana kalian memahami materinya melalui tes formatif. Nanti kalian akan saya kirimkan linknya. Kemudian ada sikap. Beliau juga akan menilai sikapnya kalian. Bagaimana kalian menjawab pertanyaan, bagaimana kalian menjawab atau bertanya baik di Meet maupun di Google Classroom-nya. Kemudian keaktifan. Nah, apapun keaktifan sampean akan berilah nilai. Jadi jangan takut ketika kita belajar, kita nggak boleh takut salah. Karena belajar itu konsepnya untuk mencari kebenaran. Jadi dari salah, kemudian kita akan tahu yang benar. Maka kita akan lebih melekat di otak kita, tersimpan memorinya dengan kuat. Jadi jangan takut untuk mengemukakan pendapat. Bu, saya sudah selesai, saya mau mencoba menjawab. Ya, salah nggak masalah. Yang masalah itu kalau kita nggak bisa melangkah. Jadi salah nggak apa-apa, artinya kita sudah melangkah. Kemudian ada penilaian LKPD-nya. Nanti saya nilai yang sudah kasihkan minggu kemarin. Jadi nanti kalian kumpulkan deh. Oke, kita review tentang persilangan dihibrid. Coba Surila mau tahu, kalian kan sudah membaca, sudah melihat tayangan di video. Coba dari yang kalian amati dan kalian baca, apa yang kalian tangkap tentang persilangan dihibrid itu. Monggo, nggak usah rebutan. Langsung dijawab, siapa yang mau menjawab? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan ya, yuk. Persilangan dihibrid itu persilangan dua sifat beda gitu loh, Bu. Misalnya ada yang pohon tinggi, buahnya masam, disilangkan sama pohon pendek, buahnya manis. Pokoknya dua sifat beda gitu loh, Bu, yang dipelajari atau yang diamati pada hasil persilangan. Berarti ada dua sifat beda yang disilangkan. Yang lainnya, silakan didongkrakkan. Ayo, salah nggak masalah. Yang penting sudah berani mencoba. Ayo, siapa lagi yang mau mengemukakan? Kalau nggak ada, beri tunjuk ya. Coba Nana. Sambil Surila absen. Nana, ayo. Apa yang sudah kamu pelajari? Kalau persilangan dihibrid itu, Bu, tentang dua sifat beda. Seperti yang pernah saya tahu kemarin sempat baca-baca itu pada kacang polong, Bu. Pada kacang polong. Bagaimana kacang polong? Yang pada sifat biji bulat sama kisut dan apa kemarin ya, Bu, lupa, Bu. Ya, sudah belajar nggih. Oke, jadi Surila tambahkan deh dari jawabannya Yayu tadi sama jawabannya Nana. Betul, kalau persilangan dihibrid itu persilangan yang melibatkan dua sifat beda. Jadi awal mulanya bagaimana? Itu sesuai dengan hukum Mendel 2 tentang hukum penggabungan bebas. Masih ingat kemarin hukum 1 Mendel itu kita bahas tentang hukum pelepasan alel secara bebas. Jadi kan gamet itu hukum 1 Mendel yang dibuktikan dengan persilangan monohibrid. Nah, sekarang ketika di persilangan dihibrid ini kita membuktikan bahwasanya kalau gamet tadi ketika akan bersatu mengalami penggabungan itu juga secara bebas. Nah, melalui persilangan dihibrid ini kita akan membuktikan adanya penggabungan tersebut. Nah,
Benar sekali yang dijawab sama Yayu tadi ya. Persilangan dihibrid itu persilangan antara dua individu dengan dua sifat beda. Betul. Misalnya tadi ditambahkan sama Nana bahwasannya ada Kapri biji bulat warna kuning. Nah, di sini disilangkan sama biji keriput warna hijau. Nah, itu ya. Jadi bentuk yang kita lihat dalam persilangan ini ada warna yaitu hijau sama kuning dan bentuknya yaitu bulat dan keriput. Sampai di sini anak-anak sudah memahami? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kemudian untuk penentuan gamet kalian juga sudah mempelajari. Budila coba mau mereview, coba kalau Budila punya B besar, B besar, K besar, K besar, maka akan membentuk gamet apa? Coba dipikirkan dulu. Kalau ada genotif, nah B besar, K besar, Bu. Oke, siapa B coba? besar, K besar. B besar, K besar. B besar, K besar, Bu. Oke, coba kita lihat jawabannya dari Intan, Rika, sama Yayu tadi ya. Nah, dengan sama seperti monohibrid kemarin, tapi ini tinggal ditambahkan. Nah, ternyata sama. Dengan cara ini ada 4. Nah, karena bentuknya sama, kita boleh menuliskan satu saja. Nah, ini B besar, K besar. 100. Coba kalau B besar, B kecil, K besar, K kecil, gametnya yang ditemukan apa? Coba selain Yayu, Rika, sama Intan, yang lainnya. Kebetulan nggak nunjuk. Silakan. Ya, Nana. Akan dihasilkan B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, B kecil, K kecil. Bagus, sudah membaca dengan baik. Ya, betul. Jadi dari B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka akan ketemu 4 gamet ini, yaitu B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, dari kalian sudah belajar itu, coba sekarang Budila punya masalah di sini. Coba kalian punya gambar. Ada gambar 1, 2, dan 3. Coba kalau dari sini kita rumuskan masalahnya kira-kira apa? Dan untuk bisa membuat suatu persilangan di hibrid nanti. Kira-kira apa? Saya mau yang belum ada suaranya, sepertinya kok Waris ini ya. Tidur apa gimana ini Waris? Coba Waris, kira-kira kalau bikin pertanyaan dari gambar apa yang akan muncul untuk kita rumuskan masalah nanti? Kapi bulat warna hijau dan kapi kisut warna kuning, Bu. Jadi kalau mau dituliskan rumusan masalah apa? Bagaimana? Persilangan antara bagaimanakah persilangan antara kapri bulat warna hijau dan kapri kisut warna kuning, seperti itu. Jadi di sini muncul satu rumusan masalah bagaimana hasil penghilangan dari kapri hijau dan kapri kuning. Berarti menunjuk ke bagaimana persilangannya. Coba yang kedua, kira-kira bagaimana? Yang belum ada suaranya tadi, coba Rio. Ya, Bu. Oke, persilangan kapri biji bulat besar dengan kapri kisut kecil. Oke, persilangan ya. Satu lagi, coba yang belum bersuara tadi. Ayo, Bu. Oh, nggih, ayo Novi. Bikin pertanyaan ya, Bu ya. Nggih. Pertanyaan saya itu ada berapa sifat beda, Bu, antara gambar-gambar itu, Bu?
Oke, ada berapa sifat beda dari gambar ini? Oke, jadi dari sini ternyata ada banyak masalah, banyak pertanyaan bisa ditimbulkan. Bagaimana hasilnya dari persilangan ini? Bagaimana sifat-sifatnya nanti? Sifat itu bisa fenotip, bisa genotif ya. Oke, nah dari perumusan masalah tersebut, sekarang kita akan coba melakukan persilangan hibrid. Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, nggih? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Jadi untuk mengecek kembali, Bu Rila kasih waktu 10 menit ya. Kebanyakan 10 menit atau 5 menit. Karena kalian sudah mengerjakan untuk mengecek kembali kira-kira ada yang benar atau ada yang salah. Setelah itu silakan kalian untuk presentasi hasilnya. Kita belajar bersama, ya. Ini permasalahan yang pertama, silahkan kalian amati. Kalian diskusikan, bisa dengan teman melalui WA atau dengan orang tua. Kemudian setelah itu 5 menit kemudian Rila akan mempersilahkan kalian untuk presentasi. Ada pertanyaan dari sini anak-anak yang sampai kalian temukan permasalahannya? Belum ya? Oke. Nah, untuk permasalahan nomor 1, silakan siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Oke. Siapa? Rika? Ya. Sampai screen ya, saya tutup punya Bu Rila. Ya, Bu. Silakan Rika. Semakin kalian banyak menanggapi, kalian bertanya, maka nilainya akan plus. Saya kasih Bu Rila kasih poin, nanti di akhir semester siapa yang poinnya paling banyak Bu Rila kasih hadiah. Yuk semangat, kita harus aktif belajarnya. Ya, ini kemarin sudah saya diskusikan lewat WA, Bu, bersama teman-teman saya. Bagus. Kemudian dari pertanyaan pertama, itu yang muncul adalah ada biji padi bulat sama batangnya tinggi. Kemudian ada padi yang bulirnya bulat tapi batang pendek. Terus ada yang bulirnya panjang, tanamannya tinggi, dan ada yang panjang tapi pendek. Kemudian sifat genotif yang muncul itu ada 8 ini. Ada B besar, B besar, T besar, T besar, D besar, B besar, T besar, T kecil, sampai B besar, B kecil, T kecil, T kecil. Kemudian setelah dihilangkan itu, setelah kami hitung, itu ternyata bulat batang tingginya itu ada 9, kemudian batang pendeknya ada 3, kemudian yang panjang dan batangnya tinggi itu 3, dan padi yang bulirnya panjang tapi batangnya pendek itu 1, Bu. Oh ya. Terima kasih Rika. Silakan anak-anak yang lain yang mau menanggapi jawabannya. Ada yang berbeda sama jawabannya Rika? Atau sama jawabannya? Sama, Bu. Sama? Jawabannya Sama. juga sama? Oke. Alhamdulillah kalau sama berarti tidak ada masalah untuk permasalahan pertama ya. Kalian akan menemukan perbandingan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Untuk berikutnya, yang presentasi untuk permasalahan berikutnya, silakan. Yang kedua ya, Bu. Ya. Yang permasalahan kedua, nggih. Oke. Monggo Asna mau Saya- mencoba. Iya, mau mencoba. Ya, silakan. Anak-anak kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan, nggak usah malu-malu ya. Nanti kita kalau Brila bisa langsung dijawab, kalau enggak kita sama-sama cari jawabannya. Oke, yang ini nggih, Bu, nggih. Oh iya. Oke. Jadi permasalahan yang kedua itu adalah persilangan
antara semangka bulat hijau, yaitu B besar, H besar, H besar, dengan semangka lonjong kuning. Itu B kecil, H kecil, H kecil. Ini teman-teman semuanya sudah tahu ya kenapa kok bulat hijau B besar, H besar, H besar. Teman-teman, sama nggih, sama punya kelompok saya. Oke, kemudian jadi bentuk bulat B besar itu dominan terhadap lonjong yang B kecil. Sedangkan warna hijaunya yang H besar itu dominan terhadap yang warna kuning H kecil. Nah, selanjutnya itu perbandingan fenotip dan genotip F2-nya. Kemudian nanti jika diinginkan bibit semangka bulat kuning, maka genotip manakah yang dipilih dari keturunan kedua? Jadi pertama ini nanti kita silangkan dulu. Ya. Tadi B besar, H besar, H besar. Kita silangkan dengan B kecil, H kecil, H kecil. B besar, H besar, H besar itu apa? Semangka bulat hijau. Kemudian B kecil, H kecil, H kecil itu semangka lonjong kuning. Nah, gamet pertamanya B besar, H besar, H besar itu gametnya adalah B besar, H besar. Kemudian B kecil, H kecil, H kecil, gametnya adalah B kecil, H kecil. Kemudian disilangkan, jadilah filial pertamanya B besar, B kecil, H besar, H kecil. Ya. Selanjutnya dari filial pertama itu saling disilangkan dengan, jadi B besar, B kecil, H besar, H kecil disilangkan dengan B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Nah, pertama kita cari dulu gametnya. Gametnya dari B besar, B kecil, H besar, H kecil. Nanti ada 4. B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, dan B kecil, H kecil. Kemudian yang B besar, B kecil, H kecil, H kecil, gametnya adalah B besar, H kecil, dan B kecil, H kecil. Nah, kemudian kita masukkan tabel seperti biasanya ya teman-teman. Ini yang tadi ya, berdasarkan apa yang keterangan yang diperoleh tadi, yang semangka bulat hijau itu ada 3. Yang semangka bulat kuning itu ada 3. Yang semangka lonjong kuning itu ada 1. Yang semangka lonjong hijau ada 1. Ya, perbandingannya. Jadi B besar, H besar, H kecil. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, jika diinginkan bibit semangka yang bulat kuning, maka genotip yang manakah yang dipilih dari keturunan keduanya? Yaitu adalah hasil persilangan yang memiliki genotip semangka bulat kuning adalah apa? B besar, H kecil, H kecil, dan B besar, B kecil, H kecil, H kecil. Begini Bu, ini hasil diskusi dari kami. Terima kasih Bu Ila. Sama-sama. Untuk teman-teman silakan menanggapi. Apakah jawabannya dari Asnal tadi sudah sesuai dengan jawabannya kalian? Sama atau enggak? Sama Bu. Sama Bu. Sudah sama. Untuk soal nomor 2, apakah ada masalah kalian dalam mengerjakannya? Atau sudah bisa ya? Sudah Bu. Sudah? Oke. Sampai sini anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Jelas Bu. Oke, berarti dari hasil yang kita pelajari ini, coba sekarang kalian simpulkan dulu dari apa yang kita pelajari. Silakan. Apa yang kamu dapatkan dari proses kamu mengamati, kamu membaca modul, kemudian kita belajar bersama di forum ini tadi. Silakan. Satu orang. Oke, apa yang kamu dapatkan, Nak? Hari ini saya belajar tentang persilangan di hibrid, 2 sifat beda, yang tadi sudah disampaikan teman-teman dari 3 masalah. Jadi di situ ada
ada buah semangka, terus gitu Bu. Terus penghasil dari fenotip dan genotip yang dihasilkan. Oke. Oke, sudah banyak belajar ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kita akhiri pertemuan kita? Nggak ada ya? Oke, semoga hari ini kalian belajar banyak dan jadikan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Oke. Terima kasih anak-anak untuk kalian tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, walaupun belajar di rumah tetap semangat belajarnya ya. Oke. Iya, Ada yang mau memberikan kata-kata motivasi sebelum kita closing? Seperti biasanya. Ada? Kalau tidak ada dari Budila ya, sekarang gantian Budila. Oke. Kata motivasi kita hari ini adalah jika kita tidak ingin belajar, maka tidak ada yang bisa menolong kita. Namun ketika kita akan belajar, maka tidak ada orang yang akan menghentikan kita untuk belajar. Jadi sedikit apapun kita untuk belajar, usaha untuk belajar tetap lakukan. Oke, belajar, dan belajar. Oke, terima kasih anak-anak. Kita ketemu minggu depan dengan materi pewarisan sifat dan kelainan yang diturunkan. Silakan dipelajari, nanti kita akan bahas dengan pertemuan yang lebih menyenangkan lagi. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.